Bab 5271, Pedang Terbengkalai dan Pencerahan. Dev terdiam sejenak. Ia tahu apa arti niat baik dari Master Istana keempat. Dengan dukungan dari 4 istana kuil ilahi, melacak istana Dao jahat akan jauh lebih mudah. Tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak faksi di dalam kuil, dan kepala istana ketiga dan keenam tidak akan pernah menyerah. Saya bisa menyetujui penyelesaiannya. Dev akhirnya mengangguk, tetapi tatapannya semakin tajam. Tetapi jika orang lain di kuil seagresif Master Istana ke-6, saya, Dev, tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Itu wajar. Yun Xiu mengangguk setuju, kepala istana keempat telah mengeluarkan perintah. Jika ada kepala istana yang berani mengganggu Anda lagi, mereka akan dianggap musuh istana keempat. Lagi pula, Master Istana keempat tahu kau sedang melacak istana Dao jahat. Istana cabang di Pegunungan Angin Hitam memang masalah yang sulit. Jika kau membutuhkan intelijen atau tenaga, kirim saja pesan ke Master Istana keempat, dan dia pasti akan membantumu. Hati Dev sedikit tergerak. Meskipun jaringan intelijen Acui luas, jaringan itu tidak sedalam fondasi kuil. Dia membungkuk dan berkata, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Istana keempat dan Nona Yun Xiu. Yun Xiu tersenyum tipis, Tuan Dev, jaga baik-baik lukamu. Aku permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia melesat dan lenyap di angkasa dalam sekejap bagaikan gumpalan asap hijau. Humazi menatap ke arah Yun Xiu pergi, lalu berseru takjub, pelayan ini sungguh tangguh. Dia seorang dewa bumi tingkat 9, kan? Bahkan lebih kuat dari Master Istana ke-6. Dev, apakah Master Istana keempat ini bisa diandalkan? Dev menatap punggung Yun Xiu dan berkata, setidaknya untuk saat ini menguntungkan kita. Dia menatap Nan Batian dan Acui, matanya penuh permintaan maaf, maafkan aku karena telah merepotkan kalian hari ini. Nan Batian melambaikan tangannya dan menyuapkan pil terakhir kepada Acui, Tuan Dev, apa yang Anda bicarakan? Anda adalah dermawan kami, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi Anda. Aula cabang kuil Dao jahat berbahaya, mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Acui juga mengangguk dan berkata, gedung informasi punya kontak rahasia di Pegunungan Angin Hitam. Aku bisa minta mereka menjemputmu. Dev merasakan kehangatan di hatinya dan menggelengkan kepalanya, kamu baru saja berbaikan, jadi istirahatlah dulu. Aku bisa menangani urusan istana Dao jahat sendiri. Jika Tuan Dev butuh bantuan, beritahu saja aku, kata Nan Batian. Dev mengangguk, lalu pergi bersama Humazi. Dev dan rekan-rekannya tidak pergi mencari cabang balai jalan jahat, karena dengan kekuatan mereka saat ini, Dev tahu bahwa bahkan jika mereka menemukan cabang balai jalan jahat, tidak akan ada cara untuk menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Sekarang Dev perlu meningkatkan kekuatannya, dan meningkatkannya dengan cepat. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya, Dev harus tinggal di menara penekan iblis, sehingga kecepatan waktu akan memungkinkan Dev meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun Dev sedikit khawatir menggunakan menara penekan setan di penginapan dan meninggalkan Humazi sendirian untuk melindungi hukum. Lagi pula, sekarang banyak orang yang mengincarnya. Kalau ada yang menyerangnya saat dia sedang berlatih, pasti akan merepotkan. Maka Dev membawa Humazi untuk mencari Mo Chen. Sekarang dia adalah murid tertua Sekte Pedang, jadi wajar saja baginya untuk tinggal di kediaman Mo Chen. Hari-hari pemulihan Dev di rumah Mo Chen damai tetapi memuaskan. Kediaman Mo Chen terletak jauh di dalam hutan bambu di sisi barat kota pedang suci. Di halamannya, terdapat gubuk pedang kuno yang harum sepanjang tahun. Di ruang terbuka di depan gubuk, ratusan pedang kuno berkarat tertancap di tanah, membentuk hutan pedang yang unik. Konon, semua ini adalah pedang-pedang terbuang yang dikumpulkan Mo Chen dari reruntuhan medan perang atau sekte-sekte yang runtuh saat ia berkelana keliling dunia di masa mudanya. Ia berkata, pedang bisa dibuang, tetapi jiwanya tak bisa dipatahkan. Melihat pedang terbuang itu seperti melihat jiwa pedang para pendahulu. Hanya dengan begitulah seseorang dapat memahami jalannya sendiri. Setiap pagi, Dev akan menarik dan menghembuskan napas di hutan pedang untuk menyembuhkan lukanya. Ramuan yang ditinggalkan Yun Xiu sangat mujarab. Luka cakar di punggungnya telah sembuh dalam 3 hari. Roh jahat dan dingin yang merasuki tubuhnya pun berangsur-angsur menghilang di bawah kehangatan, jimat giok hangat pemberian Mo Chen. Yang lebih mengejutkannya adalah, dengan nutrisi saripati pedang yang kaya dari hutan pedang, energi spiritual dalam tubuhnya mulai mengalir lebih lancar, dan kemacetan yang awalnya tertahan di puncak level ke-7 alam abadi longgar benar-benar menunjukkan tanda-tanda mengendur. Bab 5272, Konferensi Ilmu Pedang. Fondasimu bagus, tapi teknik pengendalian pedangmu terlalu bergantung pada ledakan energi spiritual, sehingga kurang memiliki kelincahan yang seharusnya dimiliki seorang pendekar pedang. Mo Chen akan mengajar Dev di paviliun pedang setiap sore. Dia tidak pernah menunjukkannya secara langsung, tetapi hanya duduk di dipan bambu, membelai pedang kayu hitam legam di tangannya, dan sesekali menunjukkan kelemahan dalam latihan pedang Dev. Lihatlah bambu tua ini. Mo Chen mengangkat tangannya dan menunjuk sebatang bambu di luar jendela, yang bengkok karena angin kencang. Saat angin datang, ia bengkok, saat angin pergi, ia lurus. Kelihatannya lemah, tetapi sebenarnya sangat ulet. Hal yang sama seharusnya berlaku untuk pedang. Kekerasan tidak bisa bertahan lama, dan kelembutan tidak bisa dipertahankan. Hanya dengan menggabungkan kekerasan dan kelembutan, seseorang dapat bergerak bebas dan fleksibel.
Dev mengamati dengan saksama dan melihat bahwa bambu hijau itu tampak akan patah kapan saja saat diterpa angin kencang, tetapi bambu itu selalu dapat sedikit menekuk saat angin sedang kencang-kencangnya, sehingga mengurangi sebagian besar kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan pedang pembunuh naga di tangannya berdengung. Jurus pedang yang awalnya kuat dan mendominasi tiba-tiba menjadi lincah. Cahaya pedang berayun bagai bayangan bambu, terkadang menusuk lurus sebagai ujung rebung yang menembus tanah, dan terkadang menebas mendatar bagai daun bambu yang tersapu angin. Wah, itu menarik. Mata Mo Chen berbinar penuh persetujuan. Jalannya pedang tidak memiliki aturan baku. Mereka yang terjebak dalam tekniknya disebut pengrajin, dan mereka yang sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pedang disebut master. Ilmu pedangmu sebelumnya terlalu terobsesi dengan menebas, tetapi kau lupa bahwa pedang juga bisa menjerat, melingkari, dan melucuti. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya dan pedang perunggu di samping sofa bambu terangkat ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Dev. Pedang ini tampak lambat, tetapi mampu menghalangi semua sudut penghindaran Dev. Jantung Dev bergetar hebat, dan tanpa sadar dia ingin menangkisnya dengan kekuatan kasar, namun tiba-tiba dia teringat kata-kata Mo Chen, dan dengan putaran pergelangan tangannya yang tajam, pedang pembunuh naga melilit pedang perunggu itu seperti ular roh. Ia menggeser pelan di sepanjang punggung pedang, mengalihkan kekuatan pedang perunggu itu ke samping. Saat kedua pedang bersilangan, ia memutar pergelangan tangannya lagi, dan bila pedang itu mengarah langsung ke gagang pedang perunggu. Ding! Pedang perunggu itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Dev berdiri di sana dengan linglung. Kesadaran yang baru saja ia dapatkan bagaikan sebuah pencerahan. Ia merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, dan hambatan di tingkat ketujuh alam abadi tersebar pun hancur. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, tingkat ke-8 alam abadi tersebar. Terobosan, Humazi memperhatikan dari samping, tertegun. Baru beberapa hari, Dev, kecepatan kultivasimu sungguh tak manusiawi. Mo Chen berdiri, berjalan ke arah Dev, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum puas, lumayan, kau langsung paham. Pemahamanmu jauh lebih baik daripada pemahamanku dulu. Pada saat ini, seorang murid sekte pedang bergegas masuk ke halaman, berteriak penuh semangat, kakak. Tuan Mo Chen, turnamen ilmu pedang kota suci yang diadakan sekali dalam 1 abad akan segera dimulai. Semua sekte besar sedang mendaftar. Pikiran Dev tergerak, dan dia bertanya, apa sebenarnya kompetisi ilmu pedang ini? Murid sekte pedang menjelaskan kompetisi pedang kepada Dev. Turnamen ilmu pedang. Humazi menggosok-gosok tangannya. Kedengarannya cukup seru. Dev, ayo kita ikut. Dev menatap Mo Chen, namun melihat dia sedikit mengernyit, dan tampak tidak bersemangat, dan dia tidak tahu mengapa. Beberapa hari kemudian, berita tentang kompetisi pedang menyebar ke seluruh kota pedang suci. Semua sekte besar mendaftar satu demi satu, dan bahkan beberapa keluarga pembudidaya pedang yang berjarak ribuan mil mengirimkan orang untuk berpartisipasi. Para murid sekte pedang tak kuasa menahan diri lagi. Ling Xue dan beberapa murid inti lainnya bahkan menghampiri Mo Chen dan memohon padanya untuk ikut serta. Tuan, ini kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun kita tidak bisa naik peringkat, kita masih bisa melihat ilmu pedang sekte lain. Kata Ling Xue dengan sungguh-sungguh. Mo Chen terdiam cukup lama, lalu akhirnya menggelengkan kepala, kekuatanmu masih dangkal. Konferensi ini penuh dengan bakat terpendam. Banyak sekte akan melakukan apa saja untuk naik pangkat. Naik pangkat hanya akan membawamu pada kematian yang sia-sia. Tapi, Ling Xue ingin membantah, tetapi dipotong oleh Mo Chen. Terutama Villa Pedang Ilahi, suara Mo Chen semakin dalam. Mereka punya dendam lama terhadap sekte pedang kita. Murid-murid mereka dikenal kejam dan tak kenal ampun. Jika kita bertemu mereka di konferensi nanti, kita pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bab 5273, Pembukaan. Dev mendengar tentang Villa Pedang Ilahi dan tahu bahwa ketika dia memasuki kota, Ling Xue mengikuti Qin Feng dari Villa Pedang Ilahi untuk bersaing satu sama lain dalam keterampilan pedang dan berjuang untuk hidup mereka. Jika saya tidak mengambil tindakan sendiri, salah satu dari keduanya akan mati. Guru, Dev melangkah maju, tatapannya penuh tekad, murid ini bersedia mewakili sekte pedang dalam kompetisi ini. Kau, Mo Chen menatapnya. Meskipun kau telah menembus level ke-8 alam abadi longgar, murid inti Villa Pedang Ilahi setidaknya berada di level ke-4 alam abadi duniawi. Kau naiklah. Murid tahu bahayanya, tapi justru itulah alasan kita harus pergi. Dev berkata tulus, kalau kita mundur saja, orang-orang akan menganggap sekte pedang pengecut dan bisa ditindas. Lagi pula, murid ingin memanfaatkan konferensi ini untuk mengasah ilmu pedangnya. Ling Xue juga menimpali, ya, guru, kakak senior Dev mengalami kemajuan pesat, mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Kami juga bersedia pergi. Meskipun kami tidak bisa bermain, kami masih bisa mendukung kakak senior Dev. Murid-murid lainnya juga mengangguk, mata mereka penuh dengan antisipasi. Mo Chen menatap sorot mata penonton yang bersemangat, lalu menatap wajah Dev yang penuh percaya diri, dan akhirnya mengalah, baiklah, karena kau bersikeras pergi, maka terserah padamu. Tapi ingat, keselamatan adalah yang utama. Ia menoleh ke Dev dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, saya akan mendaftarkan kalian, tetapi dengarkan, ada 3 aturan ketat untuk konferensi ini. Pertama,
kalian hanya boleh menggunakan ilmu pedang, dilarang menggunakan sihir, senjata sihir, atau kekuatan eksternal. Kedua, kalian harus membawa senjata kalian sendiri, tetapi harus pedang. Dan ketiga, begitu kalian naik ke panggung, hidup dan mati diserahkan pada takdir, dan tak seorang pun boleh ikut campur. Terutama jika kau bertemu seseorang dari Villa Pedang Ilahi, Mo Chen menekankan, teknik pedang pembelah langit, mereka luar biasa kuat, dan setiap gerakannya mematikan. Jika kau merasa tidak bisa mengalahkan mereka, segera akui kekalahan, dan jangan mencoba keras kepala. Menyelamatkan nyawamu adalah hal terpenting. Dev mengangguk dan berkata, murid, saya mengerti. Melihat penampilan Dev yang tenang, Mo Chen merasa lega, tetapi juga agak khawatir. Dia tahu bahwa kompetisi pedang ini tidak akan semudah kelihatannya. Orang-orang dari Villa Pedang Ilahi mungkin telah menunggu untuk memberikan pukulan mematikan kepada sekte pedang di konferensi. Beberapa hari kemudian, kompetisi ilmu pedang dimulai. Lapangan seni bela diri di kota pedang suci sudah dipenuhi orang. Di tengah alun-alun yang dilapisi lempengan batu biru, arena giok putih dengan radius 100 kaki tergantung di udara, dan tepi arena diukir dengan pola pedang yang padat. Cahaya keemasan samar berpendar di bawah sinar matahari. Inilah formasi pengunci jiwa, yang dengan tekun disusun oleh para penguasa kota Sword Saint City. Formasi ini tidak hanya dapat mencegah cedera para penonton akibat pertarungan, tetapi juga memenjarakan semua kekuatan magis, memastikan bahwa para kontestan hanya bisa menang atau kalah berdasarkan kemampuan pedang mereka. Puluhan panggung pengamatan dibangun mengelilingi alun-alun, bersandar di lereng gunung, dengan bendera berbagai sekte utama berkibar tertiup angin. Di panggung VIP teratas, pemimpin kota pedang suci duduk di tengah, mengenakan jubah ungu. Di sebelah kirinya duduk beberapa pria tua berambut putih dan berjanggut, semuanya adalah ahli pedang yang sangat dihormati di kota. Di sebelah kanan adalah para pemimpin atau tetua dari berbagai sekte besar. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Qin Lai, pemilik Villa Pedang Ilahi. Ia mengenakan jubah ular piton merah tua, dengan pedang panjang hitam legam tergantung di pinggangnya. Matanya setajam elang, dan ia mengobrol serta tertawa bersama beberapa tetua di sampingnya, alisnya penuh kebanggaan. Sudah dengar, kali ini, Villa Pedang Ilahi telah mengirimkan 3 murid inti. Pemimpinnya, Zhao Jingfeng, konon telah menguasai teknik pedang pembelah langit, hingga tingkat ke-7, mencapai tingkat ke-6 alam abadi bumi. Dia praktis tak tertandingi di antara generasi muda. Tidak hanya itu, ada juga Li Hanjiang dari Sekte Pedang Bintang 7, yang pedang penghubung Bintang 7-nya begitu hebat sehingga konon ia pernah menebas pohon pinus berusia 1000 tahun hanya dengan satu tebasan. Aku yakin juaranya kali ini pasti Zhao Jingfeng. Lihat auranya, hanya berdiri di sana, tidak ada yang berani menatapnya langsung. Diskusi di antara penonton melonjak seperti air pasang, dan mata ribuan kultivator terfokus pada pintu masuk di sisi timur arena, tempat para kontestan dari berbagai sekte bersiap masuk. Bab 5274, Kepercayaan Diri. Dev mengenakan kemeja kain biru pudar dan tampak agak tidak pada tempatnya berdiri di tengah kelompok pengikut sekte pedang. Ling Xue dan yang lainnya mengenakan jubah putih standar sekte pedang, tetapi ia masih mengenakan pakaiannya yang biasa. Pedang pembunuh naga yang tampak biasa di pinggangnya tampak lebih polos dan sederhana dengan latar belakang berbagai pedang indah di sekelilingnya. Kakak senior Dev, lihat ke sana. Ling Xue diam-diam menyentuh lengan Dev dan menunjuk ke arah tim Villa Pedang Ilahi yang tidak jauh dari sana. Saya melihat 3 pemuda berbaju zirah perak mengelilingi seorang pria berbaju merah. Pria itu memiliki alis tajam dan mata yang cerah, serta senyum angkuh di bibirnya. Dia adalah Zhao Jingfeng. Ia seolah merasakan tatapan Ling Xue dan berbalik, tatapannya menyapu Dev seolah-olah sedang menatap benda tak berarti. Lalu ia tersenyum sinis dan berkata kepada rekan seperguruannya di sampingnya, Sekte Pedang benar-benar mengirim sampah tak berguna dari alam abadi lepas untuk menambah jumlah murid kali ini. Sepertinya mereka benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Para murid di dekatnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga para murid Sekte Pedang. Wajah Ling Xue memucat karena marah, dan tangan yang memegang gagang pedang sedikit gemetar, itu keterlaluan. Namun, Dev tetap tenang dan hanya berkata, terserah mereka mau mengatakan apa. Dev memperhatikan bahwa di Villa Pedang Ilahi, Qin Feng, yang sedang bersaing dengan Ling Xue dalam keterampilan pedang, tidak berada di barisan murid, tetapi duduk di kursi depan. Saudara Dev, Qin Feng adalah putra pemilik rumah bangsawan, jadi dia punya status tinggi. Dia tidak akan naik panggung untuk pertarungan seperti ini. Dia mungkin takut terluka. Ling Xue mengikuti Dev dan berkata. Dev mengangguk. Saudara generasi kedua seperti ini yang takut akan ini dan itu tidak akan punya masa depan. Pada saat ini, sebuah bel berbunyi di tengah alun-alun, 3 panjang dan 2 pendek, yang merupakan sinyal dimulainya pertemuan. Penanggung jawab kota pedang suci perlahan berdiri, suaranya menggema di seluruh alun-alun melalui energi spiritual, sekali dalam 1 abad, kontes pedang suci. Kita berkumpul di sini hari ini untuk saling belajar dan mengasah keterampilan kita. Dengan ini saya tegaskan 3 hukum besi. Pertama, tidak ada sihir atau senjata sihir, hanya pedang yang dapat menentukan pemenang. Kedua, berhenti ketika saatnya tepat, hidup atau mati adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ketiga, di arena, pemenangnya adalah raja. Sekarang, silakan undang kontestan dari setiap sekte untuk masuk. Saat penguasa kota selesai berbicara,
tirai cahaya di pintu masuk perlahan terbuka, dan murid dari berbagai sekte berjalan ke panggung satu persatu. Total ada 64 kontestan, dibagi menjadi 32 grup, yang bertanding secara berpasangan, dan pemenangnya melaju ke babak berikutnya. Nama Dev menduduki peringkat ke-10, sedangkan lawannya adalah murid dari sekte Liu Yun yang telah mencapai alam abadi duniawi tingkat ketiga. Dev, hati-hati. 13 jurus Liu Yun, dari sekte Liu Yun terkenal cepat. Mo Chen berjalan ke sisi Dev dan berbisik padanya. Dev mengangguk, jangan khawatir, guru. Saat dia melangkah ke atas ring, tiba-tiba terdengar bisikan dari penonton. Apakah itu kontestan dari sekte pedang? Dia terlihat sangat muda. Kudengar dia berada di level ke-8 alam abadi lepas. Di antara 64 orang, level kultivasinya mungkin yang paling rendah, kan? Wang Chong dari sekte Liu Yun adalah dewa bumi tingkat 3. Babak ini kemungkinan besar sudah pasti. Melihat Dev naik ke atas panggung, Wang Chong tersenyum percaya diri dan berkata, saya Wang Chong dari sekte Liu Yun. Saya ingin menanyakan nama Anda, saudara. Dev Colin. Dua kata sederhana, tidak rendah hati atau sombong. Mata Wang Chong berkilat tidak senang, merasa Dev terlalu sombong. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghunus pedangnya, mengubahnya menjadi aliran cahaya dan menusukkannya ke jantung Dev, ambil. Cahaya pedang itu bagaikan air, mengambang dan tak menentu, yang merupakan jurus awal dari 13 gaya awan yang mengalir, awan menggulung matahari terbenam. Kerumunan di bawah panggung hanya melihat kilatan bayangan putih. Pedang Wang Chong telah mencapai Dev, tetapi Dev tetap berdiri, tampak tak berdaya. Sudah berakhir, Dev mungkin akan kalah. Kau terlalu sombong, ya. Kau bahkan tidak menghunus pedangmu. Ling Xue sangat gugup hingga dia menutup matanya. Bab 5275, menyerah. Tepat ketika ujung pedang hendak menyentuh pakaian Dev, Dev bergerak. Ia tidak menghunus pedangnya, melainkan hanya sedikit memutar tubuhnya, seperti pohon willow yang tertiup angin. Gerakannya tampak lambat, tetapi ia berhasil menghindari pukulan mematikan itu. Pada saat yang sama, dia menempelkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya dan dengan ringan menjentikkan punggung pedang Wang Chong. Menggigit. Setelah suara renyah, Wang Chong merasakan kekuatan aneh mengalir di sepanjang pedang. Pergelangan tangannya tiba-tiba mati rasa, dan pedang itu terangkat tak terkendali. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan Wang Chong. Ia segera menyimpan pedangnya dan kembali untuk membela diri, hanya untuk melihat Dev mendekat seperti hantu, ujung jarinya memancarkan cahaya kemasan samar saat menunjuk ke pergelangan tangannya yang memegang pedang. Jantung Wang Chong berdebar kencang. Jari yang tampak biasa saja ini menghalangi semua kemungkinannya untuk mengubah gerakan. Dia hanya bisa melonggarkan gagang pedangnya secara tiba-tiba, membiarkannya jatuh ke tanah, sambil mundur cepat untuk menciptakan jarak. Namun apakah Dev akan memberinya kesempatan? Dev melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, diikuti dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya tampak menempel di belakang Wang Chong, dan tangan kirinya dengan lembut bertumpu di bahu Wang Chong. Terima kasih. Suara tenang terdengar di telinga Wang Chong. Wang Chong merasakan kekuatan lembut namun tak tertahankan datang darinya. Tubuhnya tanpa sadar terhuyung ke depan beberapa langkah dan ia hampir jatuh dari panggung. Baru setelah ia berdiri kokoh, ia tersadar. Melihat pedang pembunuh naga Dev masih terselip di pinggangnya, wajahnya pucat pasi. Saya kalah bahkan tanpa memaksa pedang lawan keluar. Penonton seketika terdiam, semua orang tercengang oleh pemandangan yang luar biasa ini. Sesaat kemudian, tepuk tangan meriah pun terdengar. Gerakan yang cepat sekali. Teknik jari macam apa itu? Bahkan bisa menangkis gerakan pedang dari alam abadi bumi. Dev ini sungguh hebat. Ling Xue dan yang lainnya melompat kegirangan. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, aku tahu anak ini punya trik. Mo Chen berdiri di antara penonton, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu berubah menjadi kelegaan. Dia menyadari bahwa gerakan yang baru saja dilakukan Dev adalah menginjak salju tanpa meninggalkan jejak, milik sekte pedang, tetapi penampilan Dev lebih indah, dan bahkan memiliki beberapa pesona dari langkah udara terbang. Dan jari itu telah membawa transformasi niat pedang secara ekstrim. Kelihatannya seperti jari, tetapi sebenarnya mengandung energi pedang yang tajam. Zhao Jingfeng sedikit mengernyit sambil memperhatikan dari bilik VIP. Ia berkata kepada rekan seperguruannya di sebelahnya, cukup menarik. Gerakan tubuh dan teknik jari anak ini cukup bagus, tapi sayangnya tingkat kultivasinya terlalu rendah. Rekan seperguruannya yang lebih muda menimpali, saudaraku, apa yang kau katakan itu benar. Itu hanya metode yang tidak lazim. Jika dia bertemu dengan teknik pedang pembelah langit, milikmu, sifat aslinya akan terungkap. Zhao Jingfeng mencibir, tidak berkata apa-apa lagi, dan mengalihkan pandangannya kembali ke ring. Beberapa pertandingan berikutnya berjalan tanpa insiden, dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi biasanya menang. Hanya beberapa duel yang cukup seru, yang mengundang sorak-sorai penonton. Tak lama kemudian, tibalah giliran Zhao Jingfeng untuk bermain. Lawannya adalah murid alam abadi bumi tingkat 3 dari sekte pedang besi. Begitu keduanya bertarung, Zhao Jingfeng menggunakan teknik pedang pembelah langit. Saat ia mengayunkan pedangnya, terdengar suara siulan tajam yang membelah udara. Setiap serangan terasa kuat dan berat, dan ada kilatan petir samar di bayangan pedang.
Jurus pedang murid Sekte Pedang Besi memang kuat, tetapi kurang fleksibel. Hanya dalam 3 jurus, Zhao Jingfeng berhasil menepis pedangnya dan ujung pedangnya mengenai tenggorokannya. Menyerah. Wajah murid Sekte Pedang Besi memucat dan dia berteriak cepat. Zhao Jingfeng mencabut pedangnya, memandang sekeliling panggung, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Dev dengan rasa provokasi yang kuat. Dev hanya melirik ke belakang dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Setelah putaran pertama kompetisi, di antara 32 murid yang maju, hanya Dev yang berada di alam abadi yang tersebar. Hal ini membuat banyak orang menatapnya dengan kagum. Lagi pula, bukan kebetulan ia bisa memasuki babak kedua dengan level ke-8 Luz Immortal Realm. Setelah pertempuran ini, nama Dev menjadi terkenal di seluruh kota pedang suci. Bab 5276, hati-hati dengan parit yang terbalik. Babak kedua akan diadakan dalam 3 hari. Setelah putaran penyaringan pertama, para kontestan yang tersisa merupakan yang terbaik dari sekte mereka masing-masing, dan kekuatan mereka telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lawan Dev adalah seorang murid dari sekte Liehuo bernama Zhang Kuang, yang telah mencapai tingkat keempat alam abadi bumi dan menguasai teknik pedang Liehuo dengan sempurna. Jurus pedangnya membawa gelombang udara panas yang konon mampu melelehkan besi halus. Wah, beruntung sekali kamu bisa lolos ke babak kedua. Kalau kamu ketemu aku, sialnya kamu. Zhang Kuang memegang pedang panjang berwarna merah di tangannya, dengan nyala api samar yang masih menyala di pedang tersebut. Jelas sekali itu adalah harta karun yang mengandung kekuatan spiritual atribut api. Dev tetap tenang dan perlahan menghunus pedang pembunuh naga. Saat pedang itu terhunus, tak terdengar suara gempa bumi, hanya suara dengungan pelan, bagaikan seekor naga yang sedang tidur dan terbangun. Namun Humazi, yang akrab dengan pedang pembunuh naga, tahu betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam suara dengungan yang tampaknya biasa itu. Oh, apakah kamu akhirnya bersedia menghunus pedangmu? Zhang Kuang melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin, sayangnya, pedangmu hanya akan menjadi besi tua di hadapanku. Sebelum selesai berbicara, ia sudah mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang merah itu bagaikan naga api yang muncul dari laut, menerjang Dev dengan gelombang panas yang bergulung-gulung. Orang-orang yang berada di bawah panggung hanya merasakan gelombang udara panas yang menerjang ke arah mereka, dan banyak pendeta dengan tingkat kultivasi rendah bahkan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Api yang dahsyat, teknik pedang api, ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kalau begitu, Dev mungkin dalam masalah. Kekuatan spiritual alam abadi yang tersebar tidak akan mampu menahan kobaran api ini. Menghadapi pedang kuat ini, Dev tidak mundur melainkan maju. Dia menjentikkan pergelangan tangannya sedikit, dan pedang pembunuh naga itu membentuk lengkungan aneh di udara, seperti antelop yang menggantungkan tanduknya, tanpa meninggalkan jejak. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, naga api yang tampaknya ganas itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, dan sebagian besarnya langsung hancur. Apa? Zhang Kuang merasa ngeri. Ia belum pernah melihat seseorang melarutkan teknik pedang api-nya semudah itu. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Dev telah muncul seperti ular berbisa dari lubang, menunjuk langsung ke pergelangan tangannya. Sudut pedang ini sangat rumit dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Zhang Kuang hanya bisa menjatuhkan pedangnya secara tiba-tiba, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkannya ke dada Dev dengan kekuatan spiritual yang membara. Dia tahu bahwa ilmu pedangnya tidak sebaik lawannya, jadi dia ingin mengandalkan keterampilannya untuk bertarung keras. Cahaya dingin melintas di mata Dev, dan tubuhnya berputar seperti gasing. Sambil menghindari tinju itu, ia mengayunkan pedang pembunuh naga. Swoosh! Pedang itu berkilat, dan lengan baju Zhang Kuang terpotong rapi, dan noda darah muncul di lengannya. Jika dia tidak segera mundur, pedang ini akan mematahkan seluruh lengannya. Zhang Kuang terkejut dan marah. Ia mundur beberapa langkah, menutupi lukanya. Ia menatap Dev dengan ketakutan di matanya, "Kau, apa asal-usul ilmu pedangmu?" Dev tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan pedang di tangan, dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Zhang Kuang menatap pedang besi yang tampak biasa di tangan Dev, lalu menatap luka di lengannya, dan akhirnya menggertakkan giginya, "Aku menyerah." Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang di tanah dan berjalan meninggalkan panggung karena malu. Tepuk tangan meriah kembali terdengar dari hadirin. Kemenangan lain dengan satu pedang. Dev terlalu kuat. Seorang kultivator alam Sanxian tingkat 8 mengalahkan seorang kultivator alam Dixian tingkat 4. Ini sungguh bertentangan dengan kehendak surga. Saya sekarang agak yakin dia bisa bertahan sampai akhir. Di meja VIP, alis Qinlai berkerut semakin erat. Ia berkata kepada Zhao Jingfeng di sampingnya, ilmu pedang Dev sangat aneh. Kelihatannya biasa saja, tetapi ia selalu berhasil mengalahkan orang yang ceroboh dengan kepintarannya. Jika kau bertemu dengannya, jangan gegabah. Zhao Jingfeng berkata dengan nada tidak setuju, "Jangan khawatir, Tuan. Ini hanya taktik oportunis. Jika kita benar-benar bertarung langsung, dia tidak akan mampu menangkis satu pedang pun dariku." Anak ini tidak hanya memiliki ilmu pedang yang hebat, tetapi niat pedangnya juga sangat kuat. Aku pernah mengalaminya sebelumnya. Jangan ceroboh, awas terbalik di parit. Qin Feng menatap Dev dan teringat saat ia beradu pedang dengan Ling Xue di gerbang kota. Pedang Dev menyerang dan memisahkan mereka berdua.
Bab 5277, tekanan tak terlihat. Jangan khawatir, Tuan Muda. Zhao Jingfeng mengangguk. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Zhao Jingfeng masih tak terhentikan. Mengandalkan teknik pedang pembelah langit yang dominan, ia mengalahkan dua lawan dari alam abadi bumi tingkat 4 secara berturut-turut dan melaju ke perempat final. Li Hanjiang dari Sekte Pedang 7 Bintang juga tampil gemilang. Pedang terhubung 7 bintang, miliknya sulit ditebak, dan ketujuh bayangan pedangnya seperti biduk, saling terkait, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan. Ia juga maju dengan mulus. Di perempat final, lawan Dev adalah seorang murid dari lembah es, yang telah mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi dan teknik pedang esnya dapat membekukan kekuatan spiritual lawan. Setelah pertandingan dimulai, sang murid mengayunkan pedangnya dan menciptakan awan kabut es yang menyelimuti seluruh arena. Di tengah kabut es, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dev bagaikan tetesan air hujan, membawa serta hawa dingin yang menggigit. Orang-orang di bawah panggung hanya melihat sosok Dev muncul dan menghilang dalam kabut es, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghancurkan kerucut es yang datang dengan akurat. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kabut es akan otomatis menghilang, mencegahnya mendekat. Apakah ini, domain pedang? Seorang master pedang berseru kaget. Domain pedang adalah ranah yang hanya bisa dipahami oleh para kultivator pedang di alam abadi bumi. Mereka dapat memengaruhi lingkungan sekitar dengan niat pedang mereka sendiri dan membentuk domain yang unik. Tetapi Dev jelas hanya berada di level ke-8 alam abadi longgar, bagaimana mungkin dia bisa memahami domain pedang? Saat semua orang terkejut, tiba-tiba terdengar teriakan dari kabut es. Kemudian, kabut es itu menghilang, memperlihatkan murid lembah es itu memegangi dadanya dan terhuyung mundur, darah mengucur dari sudut mulutnya, pedang panjang di tangannya telah patah menjadi dua bagian. Dev berdiri di sana memegang sebilah pedang, bilahnya masih berkilau dan bersih seperti baru, seolah-olah belum pernah digunakan. Aku menyerah. Murid lembah es itu mengucapkan tiga kata itu dengan susah payah, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tingkat ke-8 dari alam abadi yang tersebar, memahami wilayah pedang, dan mengalahkan tingkat ke-5 dari alam abadi duniawi. Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai melawan kehendak surga, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Mo Chen berdiri di antara penonton, gemetar karena kegembiraan. Ia bisa merasakan bahwa apa yang baru saja dialami Dev bukanlah ranah pedang yang sebenarnya, melainkan ia telah memusatkan niat pedangnya secara ekstrim, membentuk penghalang tak terlihat. Meskipun tidak sekuat ranah pedang yang sebenarnya, penghalang itu jauh lebih unggul daripada para kultivator setingkatnya. Bahkan dia merasa lebih rendah darinya dalam hal memahami makna pedang. Hebat, hebat sekali Dev. Pemimpin kota pedang suci tiba-tiba berdiri, bertepuk tangan dan tertawa. Aku sangat beruntung bertemu dengan orang jenius seperti dia seumur hidupku. Para pemimpin dan tetua lainnya di meja VIP juga mengangguk, menatap Dev dengan mata penuh kekaguman dan keheranan. Hanya wajah Zhao Jingfeng yang tampak begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Awalnya dia mengira Dev hanyalah seorang kultivator biasa yang beruntung, tetapi dia tidak menyangka kalau Dev memiliki kekuatan sebesar itu. Perasaan krisis muncul dalam hatinya, dan dia samar-samar merasa bahwa Dev mungkin menjadi rintangan terbesar dalam perjalanannya untuk memenangkan kejuaraan. Tuan, anak ini, Zhao Jingfeng menatap Qin Fengli dengan nada gelisah. Qin Lai berkata dengan dingin, itu hanya metode yang tidak lazim. Di perempat final, lawannya adalah Li Hanjiang. Aku ingin melihat apakah dia bisa melewati level ini. Pedang penghubung 7 bintang, milik Li Hanjiang telah mencapai tingkat penguasaan, dan tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat ke-5 alam abadi duniawi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada para murid lembah es. Di mata banyak orang, bahkan jika Dev dapat mengalahkan murid-murid lembah Hanbing, ia tidak akan pernah sebanding dengan Li Hanjiang. Pertandingan terakhir perempat final adalah antara Dev dan Li Hanjiang. Permainan ini menarik perhatian semua orang. Di satu sisi ada kuda hitam di antara kuda hitam, Dev, yang mengalahkan musuh-musuh kuat secara berturut-turut dengan kultivasi tingkat 8 dari alam Sanxian dan memahami penghalang pedang. Di sisi lain adalah Li Hanjiang, murid inti dari Seven Star Sword Sect yang telah terkenal sejak lama dan telah mencapai puncak level ke-5 dari Earthly Immortal Realm. Bahkan sebelum kedua pria itu mulai bertarung, tekanan tak terlihat sudah menyebar di atas ring. Li Hanjiang mengenakan jubah biru dan memegang pedang perak bertatahkan 7 permata biru. Pedang itu adalah pedang bintang 7, harta karun sekte tersebut. Bab 5278, Serangan Habis-Habisan. Ia menatap Dev dengan ekspresi serius, tak lagi menunjukkan rasa jijik seperti sebelumnya. Saudara Dev, aku mengagumi ilmu pedangmu. Tapi pertempuran hari ini menyangkut kehormatan sekte kita, dan aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Dev membungkuk dan berkata, Saudara Li, tolong beri saya beberapa nasihat. Li Hanjiang tak berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat pergelangan tangannya, dan pedang 7 bintang berdengung. 7 permata itu menyala bersamaan, memancarkan cahaya biru redup. 7 bintang berjajar, gaya pertama, langit berbintang. Sambil berteriak pelan, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dev bagaikan bintang, menghalangi semua rute pelariannya.
Gerakan pedang ini mungkin tampak kacau, tetapi sebenarnya mengandung seni formasi yang luar biasa. Setiap cahaya pedang saling bergema, dan satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Orang-orang yang hadir terpesona, dan banyak kultivator pedang bahkan terkesima. Langkah yang hebat, ilmu pedang kakak senior Lee meningkat lagi. Cahaya pedang itu begitu pekat sehingga mustahil untuk menghindarinya. Dev mungkin dalam masalah kali ini. Menghadapi langit yang penuh dengan cahaya pedang, Dev tetap tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedang pembunuh naga perlahan berputar di tangannya, membentuk roda pedang yang terlihat dengan mata telanjang. Saat roda pedang itu berputar, ia memancarkan cahaya keemasan redup, yang merupakan manifestasi dari konsentrasi niat pedangnya secara ekstrim. Ding ding ding. Cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan roda pedang emas, menimbulkan suara gemuruh yang keras, namun tidak satupun yang mampu menembus pertahanan roda pedang tersebut. Li Hanjiang sedikit mengernyit. Ia tak menyangka pembelaan Dev begitu kuat. 7 bintang berturut-turut, kelas 2, bintang-bintang bergeser. Dia membuat isyarat tangan dengan tangan kirinya dan menusukkan pedang kanannya dengan ganas. Cahaya pedang biru yang telah dibelokkan tiba-tiba berubah arah dan melesat ke arah Dev lagi dari segala arah seperti bumerang, dengan sudut yang bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Perubahan taktik ini secepat kilat, membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Namun, Dev tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Ia menggunakan teknik menginjak salju tanpa meninggalkan jejak, semaksimal mungkin, dan sosoknya melesat menembus cahaya pedang bagai hantu. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghindari cahaya pedang dengan jarak sehelai rambut, dan di saat yang sama melakukan serangan balik dari waktu ke waktu, memaksa Li Hanjiang mengalihkan dirinya dari pertahanan. Kedua pria itu bertarung bola-balik, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertarung puluhan ronde. Seven Stars Linked Sword, milik Li Hanjiang tidak dapat diprediksi dan mematikan. Ilmu pedang Dev mungkin tampak biasa saja, tetapi ia selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Penonton terpukau oleh pertunjukan ini. Ini bukan lagi sekadar pertarungan sederhana, melainkan pertunjukan pedang yang luar biasa. Bagus, pertarungan yang bagus. Ayo, Dev. Kakak senior Lee sungguh hebat. Sorak-sorai itu memekakkan telinga. Di tribun VIP, pejabat kota suci pedang mengelus jenggotnya dan mengangguk berulang kali, luar biasa. Sebuah contoh hebat dalam mengatasi kekerasan dengan kelembutan, dan sebuah ketidakpastian yang luar biasa. Kedua pemuda ini adalah masa depan kota suci pedang kita. Ekspresi Qin Lai semakin muram. Awalnya ia mengira Li Hanjiang bisa dengan mudah mengalahkan Dev, tetapi ia tidak menyangka keduanya akan bertarung seketat itu. 7 bintang berturut-turut, gerakan ketiga, 7 bintang menghancurkan bulan. Setelah pertempuran yang panjang, Li Hanjiang perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Tiba-tiba ia meraung panjang dan mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya tanpa ragu. 7 permata pada pedang 7 bintang memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan. 7 cahaya pedang biru itu bagaikan 7 naga raksasa. Setelah berputar-putar di udara selama satu lingkaran, mereka menyatu menjadi bayangan pedang raksasa, yang menebas lurus ke arah Dev dengan momentum yang menghancurkan dunia. Jurus pedang ini adalah yang paling mendominasi dalam pedang terhubung 7 bintang. Jurus ini menggabungkan kekuatan 7 cahaya pedang dan kekuatannya sebanding dengan serangan penuh seorang kultivator tingkat 6 di alam abadi bumi. Semua orang yang hadir terkesiap, bahkan napas mereka pun menjadi gugup. Sudah berakhir, pedang ini terlalu kuat, aku khawatir Dev tidak bisa menangkisnya. Sayang sekali, dia melakukannya dengan sangat baik. Lin Xue dan yang lainnya begitu gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Hu Mazi bahkan memejamkan mata, tak berani melihat lagi. Menghadapi pedang yang menggemparkan bumi ini, mata Dev berkilat gembira. Bersambung.